hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, KSS TV dan TV-TV lain di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Fiqh Al-Asmaul Husna. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara nama dan sifat Allah yaitu Al-Barr. Sekarang kita masuki nama Allah yang lain yaitu Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf itu akar katanya Ar-Ra'fah. Ra'fah itu kasih sayang. Ra'fah itu kalau kata orang Sunda kanyaah kadedeh. Rasa cinta. Nah, isim fa'ilnya adalah Ra'uf dalam bentuk sigat mubalaghah, artinya maha penyayang, maha pengasih. Apa bedanya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa beda Ra'fah dengan Rahmah? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, "War-ra'fatu a'la ma'ani rahmah. Wa hiya 'amatun li jamil khalqi fid dunya wa li ba'dihim fil akhirah. Wa hum awliya'uhul mu'minun wa ibaduhul muttaqun." Ra'fah adalah makna yang tertinggi dari rahmah. Jadi sama maknanya ra'fah dengan rahmah, tapi ini lebih tinggi, lebih umum. Kita sudah menjelaskan Rahman dan Rahim. Kalau Rahman, Allah Maha Pengasih terhadap seluruh makhluk dunia akhirat, manusia, binatang, jin, malaikat, termasuk manusia yang kafir disayangi oleh Allah dengan cara diberi hak hidup, diberi kesenangan dunia, diberi harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, dukungan. Itu bentuk kasih sayang Allah sekalipun kepada orang kafir. Itu Rahman. Kalau Rahim khusus untuk orang-orang mukmin, diberi ampunan, diberi taufik dan hidayah, diberi rahmat dunia, alam kubur, di akhirat diberi surga, di alam kubur diberi nikmat kubur. Itu Rahim, bentuk kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang Allah cintai. Nah, Ra'fah ini kedua-duanya. Ra'fah itu kasih sayang Allah dunia akhirat dan juga kepada orang mukmin, termasuk kepada orang kafir, binatang dan seterusnya. Makanya berkata Imam Ibnu Jarir, wa hiya 'amatun li jamil khalqi fid dunya wa li ba'dihim fil akhirah. Ra'fah ini kasih sayang yang umum untuk seluruh makhluk di dunia dan untuk sebagian makhluk di akhirat. Di akhirat yang hanya memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah adalah hanya orang-orang mukmin, orang-orang hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah makna Ra'fah. Isim fa'ilnya Ra'uf dalam bentuk sighat mubalaghah. Di antara kaidah yang ditetapkan oleh para ulama dalam bab Al-Asmaul Husna adalah bahwa ayat yang berbicara tentang hukum
Lalu diakhiri atau ditutup di akhir ayat itu dengan menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna. Itu menunjukkan bahwa hukum yang disebut di ayat itu berkaitan dengan nama Allah yang diterapkan atau disebut di akhir ayat. Memperhatikan hal ini termasuk perkara yang paling bisa membantu para ulama untuk memahami Al-Asmaul Husna. Sebagai contoh pertama, Al-Baqarah ayat 143. Coba perhatikan. Awalnya berbicara tentang hukum fiqih. Diakhiri oleh penyebutan asma Allah. Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin nasir la raufur rahim." Coba lihat. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal-amal kalian atau iman kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian karena sesungguhnya Allah Maha Rauf kepada manusia dan Maha Rahim. Maknanya apa? Maknanya tidaklah layak bagi Allah, tidak pantas bagi Allah untuk menyia-nyiakan iman kalian. Karena kesempurnaan kasih sayang Allah dan cinta atau rahmat Allah kepada mereka. Dalam hal ini terkandung berita gembira yang sangat agung kepada orang-orang yang telah dianugerahi keislaman dan keimanan oleh Allah, bahwa Allah akan menjaga iman mereka, tidak akan disia-siakan, tapi Allah akan pelihara dari kesia-siaan dan kebatilan dan akan menyempurnakan keimanan itu bagi mereka dan memberi taufik kepada mereka terhadap apa yang bisa menambah kuat iman mereka, menambah sempurna keyakinan mereka. Sebagaimana Allah telah memulai dengan memberi hidayah iman kepada mereka, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Allah akan pelihara, Allah akan sempurnakan sebagai bentuk ra'fah dan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada mereka, bentuk karunia dan anugerah yang Allah limpahkan kepada mereka. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua dalam Al-Baqarah 207. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu ra'ufum bil ibad." Jadi pertama Allah menjelaskan di antara manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah. Menjual dirinya, hartanya, semua yang dimilikinya, nyawanya dipertaruhkan. Dalam bentuk apa? Melaksanakan perintah Allah yang harus mempertaruhkan nyawa. Jihad fisabilillah. Dalam At-Taubah ayat 111 dikatakan, "Wa minan nasi," di antara manusia ada yang "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun." Allah membeli orang-orang jiwa dan harta orang mukmin dengan surga. Orang mukmin menjual harta jiwanya, nyawanya, hartanya, semua yang dimilikinya. Yang paling berharga bagi dirinya itu nyawa, harta dikorbankan, dijual. Oleh Allah dibeli. Bil jannah, dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan dibunuh. Nah, untuk apa? Ibtigha'a maradatillah. Untuk mencari hanya keridhaan Allah. Mereka jual hartanya, mereka jual jiwanya untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla, dan Allah beli dengan surga. Di akhir ayat ini surah Al-Baqarah 207 Allah menyatakan, "Wallahu ra'ufum bil ibad." Dan Allah Maha Rauf terhadap hamba-hambanya, Maha Penyayang. Bentuk penyayangnya adalah
Apa yang dijual oleh orang mukmin berupa harta dan jiwanya Allah beli dengan surga. Ketika menjelaskan ayat ini berkata muallif hafizahullahu ta'ala, wa haula humul muwaffaquna min ibadihi alladhina ba'u anfusahum wa arkhasuha wa badzaluha talaban limaradatillah wa raja'an li thawabih fahum badalus thaman. Disebutkan begitu. Mereka adalah orang-orang yang sudah diberi taufik, diberi hidayah dari kalangan hamba-hambanya. Mereka menjual dirinya dan diobral, dikorbankan hanya dalam rangka mencari keridhaan Allah, mengharapkan pahala darinya. Mereka mengorbankan harta yang paling berharga dalam hidupnya yang dimilikinya, yaitu nyawa. Kepada siapa? Kepada Al-Wafi Ar-Ra'uf bil ibad alladhi min ra'fatihi wa rahmatihi bihim an waffaqahum lidzalik. Kepada Allah zat yang maha Al-Wafi. Wafi itu yang menunaikan janji-janjinya. Yang Ra'uf kepada hamba-hambanya yang kasih sayang dan rahmatnya itu dalam bentuk memberikan taufik dan hidayah kepada mereka untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, wa wa'adahum alaihi azimats tsawab, menjanjikan kepada mereka seagung-agung pahala, dan enggak perlu ditanya kemuliaan jenis apa yang Allah akan berikan kepada mereka, kebahagiaan dan anugerah apa yang akan mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka datang pada hari kiamat menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi jual beli antara orang mukmin dengan Allah, Allah membeli apa yang mereka jual dengan surga, salah satu bentuk kasih sayang Allah. Karena surga terlalu mahal, terlalu agung, terlalu tinggi nilainya untuk dijadikan pembayaran dari amal manusia yang tak seberapa. Samanya dengan umpamanya ada orang menjual kepada kita barang bekas, ini tolong saya mau jual barang saya. Harga barang itu paling 10.000 rupiah. Oke lah, saya kasih 1 miliar, saya beli 1 miliar. Layak nggak? Nggak layak. Kenapa dilakukan? Karena bentuk kasih sayang si pembeli kepada si penjual. Melihat si penjual umpamanya baik, orangnya soleh, sangat butuh, pikaresepen, nyenengin gitu. Menjual barang yang harga realnya 10.000 dikasih 1 miliar. Apa namanya itu? Itu adalah pembuktian cinta, kasih sayang dan kebaikan si pembeli. Apa yang Allah berikan kepada orang mukmin berupa surga jauh lebih mahal dari segala-galanya, daripada dunia dan isinya. Ya, itu salah satu bentuk raufnya Allah kepada hamba-hambanya. Coba perhatikan lagi dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 30, Allah Azza wa Jalla berfirman, Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdarra wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Coba perhatikan. Pada hari kiamat nanti setiap jiwa akan menemukan seluruh kebaikan yang pernah diamalkan di dunia hadir. Dan apa yang telah diamalkan berupa keburukan juga ada. Ibadah, amal soleh, kebaikan ada. Ingat, dosa juga, maksiat juga ada dihadirkan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Lalu orang itu berangan-angan,
berharap seandainya dulu antara dia dengan dosa dan kesalahan itu dipisah oleh jarak yang sangat jauh. Amit-amit, bararaid. Orang Sunda bilang bararaid itu dari bahasa Arab. Bararaid itu jauh. Tapi itu sudah terjadi. Itu hanya angan-angan, hayalan. Coba kalau dulu ya saya tidak melakukan dosa. Antara saya dengan dosa itu coba terpisah jauh gitu. Kalau kita sekarang kan dosa itu di sekeliling kita. Bahkan di kantong kita, di HP kita itu sumber dosa banyak. Walaupun sumber pahala juga banyak di sana. Tinggal milah-milih. Jiwa kita cenderung kepada apa? Dosa ataukah pahala? Kebaikan ataukah keburukan? Ketika membuka HP kita tersebut. Nah, kata Allah, pada hari kiamat setiap jiwa akan dihadirkan. Semua amalannya baik ataupun buruk. Adapun yang buruk dia berangan-angan. Seandainya dahulu dia itu dipisah oleh jarak yang jauh dengan dosa dan kemaksiatan. Wa yuhadzirkumullahu nafsah. Padahal Allah ketika di dunia itu telah mewanti-wanti agar kalian itu takut kepada Allah. Ketika di dunia peringatan, takut kamu kepadaku, jangan langgar laranganku, jangan abaikan perintahku banyak. Itu bentuk kasih sayang Allah SWT. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan wallahu ra'ufum bil ibad. Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dan salah satu di antara bentuk pengasihnya Allah, penyayangnya Allah, diberikan peringatan ketika di dunia. Sebelum memberikan hukuman terhadap pelanggar. Pemerintah atau polisi banyak tuh memberikan peringatan kepada pengendara, umpamanya berlalu lintas, ada larangan berhenti, ada larangan parkir, ada larangan U-turn atau berbalik arah, ada larangan membunyikan klakson, ada larangan melebihi kecepatan 100, ada lampu merah jangan bergerak, jangan maju. Itu semua tuh peringatan. Kenapa ditetapkan amal? Bukan membatasi hak pengguna jalan, bukan. Tapi karena sayang, biar nggak celaka loh. Kalau mengabaikan rambu-rambu tersebut celaka. Di tempat letter S yang dicoret berhenti, jeger ketabrak orang. Polisi menyimpan larangan berhenti di sana itu karena sudah memperhitungkan ini pas belokan, kalau ada yang berhenti di sini pas orang mau belok ke sana nggak kelihatan, jeger nabrak, dikasih di sana. Karena sayang. Biar tidak apa? Biar tidak kecelakaan. Biar tidak binasa. Itu manusia. Apalagi Allah SWT. Perintah dan larangan Allah untuk manusia bukan untuk membatasi hak kita sebagai manusia. Tapi karena sayangnya Allah. Karena kasih Allah. Karena cinta Allah. Biar kita nggak celaka. Biar kita nggak binasa. Ya. Lihat lagi surah At-Taubah 117. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi dan para muhajirin serta ansar yang mengikuti beliau dalam kondisi yang amat sangat sulit. Setelah hati sebagian mereka itu hampir-hampir menyimpang. Kesulitan, penderitaan yang mereka alami itu bisa menggedor keimanan mereka saking dahsyatnya. Hampir-hampir ada sebagian mereka yang udah mau berhenti saja dari keimanan ini. Saking beratnya. Mengikuti Nabi SAW itu
tidak mudah dan tidak enteng. Resikonya gede. Kapanpun itu dilakukan, di zaman manapun, di tempat manapun. Termasuk di zaman kita, di tempat kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu resikonya gede. Bukan hanya dari orang kafir. Dari orang kafir sekarang nggak seberapa. Tapi dari sesama mukmin yang tidak suka dengan sunnah Nabi SAW. Hampir sebagian mereka itu berpaling. Tapi kemudian tobat. Tsumma taba alaihim, lalu Allah menerima tobat mereka. Kenapa? Innahu bihim raufur rahim. Karena Allah itu sayang kepada mereka. Allah cinta kepada mereka. Ketika menjelaskan ayat ini berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, wa fi hadha siyaq anna min ra'fatillahi bihim an manna alaihim bitaubat wa waffaqahum laha wa qabilaha minhum wa thabbatahum alaiha walaula annahu ra'afa bihim wa rahimahum lama hasalalahum syai'un min dzalik. Dalam konteks ayat ini dijelaskan bahwa di antara cinta atau kasih sayang Allah, bentuk raufnya Allah kepada mereka, Allah anugerahkan mereka taubat, Allah berikan taufik kepada mereka untuk taubat, dan Allah terima taubat mereka, dan Allah tegarkan mereka di atas taubatnya tersebut. Seandainya Allah tidak menyayangi mereka dan tidak mengasihi mereka, mereka nggak akan dapat apa-apa sedikit pun. Ini salah satu di antara bentuk raufnya Allah. Perhatikan lagi surah An-Nahl ayat 4 sampai ayat 7. An-Nahl surah ke-16 Allah berfirman, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu bibalighihi illa bisyiqqil anfus inna rabbakum la raufur rahim. Ini salah satu bentuk raufnya Allah. Kata Allah, Allah telah menciptakan manusia dari nutfah, dari cairan yang hina berupa sperma. Tiba-tiba setelah jadi orang, manusia itu menjadi pembantah yang nyata. Tukang protes, tukang komplain, tukang mempertanyakan kenapa sih Allah begini, kenapa sih Allah, kenapa harus begini, dan seterusnya tuh. Kenapa ini diharamkan padahal menyenangkan, padahal kenapa itu diwajibkan padahal aduh berat gitu ya. Menjadi pembantah. Dan binatang-binatang ternak Allah telah ciptakan bagi kalian. Di antara binatang itu ada yang punya bulu tebal. Untuk apa? Ya untuk dimanfaatkan. Untuk menjadi pakaian, alas duduk, alas tidur dan seterusnya. Kantong air dan seterusnya. Wa manafi'u, dan banyak lagi manfaat lainnya, wa minha ta'kulun, dan di antara sebagian binatang itu ada yang kalian makan. Kambing kita makan, sapi kita makan, ayam kita makan. Dimasak dulu tentu saja. Sembelih dulu. Dimasak, jangan hidup-hidup. Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang mengalaminya. Orang perkotaan zaman kita sekarang kayaknya enggak tuh. Saya termasuk yang pernah menikmati ini. Kata Allah, walakum fiha jamalun. Bagi kalian di dalam beternak itu ada keindahan. Kapan? Hina turihun wa hina tasrahun. Ketika kalian menggiring, melepaskan binatang-binatang ternak kalian ke padang rumput, dan ketika kalian menggiring binatang-binatang itu kembali ke kandang.
Tahu nggak kenapa para nabi seluruhnya itu pernah menjadi pengembala? Itu latihan kepemimpinan. Jeli perhatian. Ketika umpamanya mau berangkat, dihitung dulu. Ada berapa kambing? Terus selesai. Bayangkan kalau itu puluhan atau ratusan. Lalu pas mau pulang dihitung lagi. Jangan ada yang kurang. Ketika sampai dari kandang digiring ke tempat dia menggembala yang banyak rumput. Ketika sampai dihitung dulu, bisa ada yang kurang, bisa ada yang kabur, bisa ada yang diterkam serigala di jalan dan seterusnya. Setelah semuanya selesai, kalau ada yang pincang, ada yang sakit, ada yang berantem, beradu gitu, lihat ya sudah dibiarkan mereka makan. Dia sendiri mungkin makan. Dia sendiri mungkin melakukan hal lain, tapi tetap diawasi satu demi satu. Pas mau pulang dihitung lagi. Perhatian penggembala kepada binatang penggembalanya begitu detail. Tidak sekedar jumlah tapi kondisi juga. Dan ini menanamkan kejelian. Kehati-hatian dalam diri penggembala untuk kelak bila memimpin orang sejeli itu. Diperhatikan satu demi satu. Dan suasana yang tercipta pagi-pagi dikeluarkan. Sampai di sana agak siang diperhatikan. Dia sendiri mungkin makan, minum dan seterusnya. Nanti begitu sore giring lagi ke sana ke kandangnya. Itu indah sore hari. Ketika ada umpamanya yang hamil mau melahirkan diperhatikan, dipisah. Kapan kira-kira mau melahirkannya diperhatikan. Ketika sudah melahirkan susunya diperah, diminum dan seterusnya. Itu luar biasa itu. Dan itu sesuatu yang luar biasa menyenangkan bagi para penggembala. Makanya Allah menyatakan walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Dalam hal beternak ada keindahan ketika kalian itu menggiring atau mengeluarkan binatang-binatang ternak dari kandang, digiring ke tempat penggembalaan, nanti digiring lagi dipulangkan ke kandang masing-masing. Wa tahmilu athqalakum ila baladin. Binatang itu juga memikul beban-beban kalian ke negeri yang jauh. Yang kalian tidak akan bisa mencapai negeri yang jauh tanpa kendaraan binatang tersebut. Kecuali dengan kondisi yang sangat payah. Tapi dengan adanya binatang kalian tidak sepayah itu. Enteng. Lalu di akhir ayat Allah menyatakan inna rabbakum la raufur rahim. Semua itu bentuk raufnya Allah loh. Allah rauf kepada kalian dan penyayang kepada kalian. Allah nyaah dedeh tur cinta ke anjeun. Allah itu sayang cinta iba kepada kalian. Allah tundukkan semuanya itu. Dan Allah berikan manfaat dari binatang-binatang ternak. Dan salah satu fungsi dari binatang tersebut ditunggangi. Dijadikan kendaraan yang bisa mengangkut barang banyak dan berat. Yang kita tidak bisa mengangkut barang yang banyak dan berat tersebut. Karena kekuatan kita yang super lemah terbatas dibanding para binatang. Ada sapi, ada kerbau, ada unta, ada kuda itu bisa memiliki kekuatan yang berkali-kali lipat daripada kekuatan manusia dari aspek fisiknya dan juga kapasitas barang yang bisa dibawa. Itu dulu. Bayangkan kendaraan kita di zaman sekarang jauh lebih menyenangkan. Maka ingatlah bahwa salah satu bentuk cinta, kasih sayang dan karunia Allah kepada kita. Di zaman sekarang Allah telah menundukkan berbagai macam alat transportasi.
tunggangan yang bisa mengangkut barang sebanyak apapun, seberat apapun, ke tempat yang sejauh apapun dengan kecepatan yang tidak bisa terduga sebelumnya dan dengan cara yang tidak terfikirkan sebelumnya. Sekarang bisa terbang. Kecepatannya di atas 1000 km per jam. Dan kita menungganginya tanpa lelah. Bisa naik, tidur, begitu bangun sudah sampai. Kalau toh berbelas-belas jam, ada WC, ada dikasih makanan, dikasih minum, di dalamnya ber-AC, tidak panas, tidak ngelekap, tidak terlalu kedinginan. Kalau kedinginan ada selimut, kita juga bisa berbaring selonjor kaki, ada selimut, ada bantal, ada TV, ada internet. Kalau di kelas bisnis. Iya, di kelas bisnis bisa berbaring sempurna, ya, selonjoran, ada selimut, ada bantal, segala macam, ada penutup mata, ada penutup telinga biar tidak terganggu oleh suara dan sinar di sekitar. Kalau di ekonomi mah nggak bisa begitu. Di ekonomi mah lutut kena ke kursi orang, nggak nyaman. Ya gimana lagi, kalau memang mau di kelas bisnis silakan, berebutlah di sana ya, siapkan uangnya yang gede. Itu salah satu di antara bentuk ra'fah dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dalam surah An-Nahl 45-47 Allah menyatakan, tidak hanya karunia ya, tidak hanya pemberian, bentuk rauf dan rahimnya Allah kepada manusia. Nih di ayat ini Allah menyatakan, Afa aminal ladzina makarus sayyi'at ay yakhsifallahu bihimul ard aw ya'tihimul 'adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhuhum ala takhawufin inna rabbakum la ra'ufur rahim. Kata Allah, apakah orang-orang yang membuat makar keburukan itu merasa aman dari dibenamkannya mereka oleh Allah ke dalam tanah, atau didatangkan kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka duga, tidak mereka sadari. Azab Allah itu bisa dalam bentuk apapun yang tidak kita duga. Bisa dalam bentuk topan, angin puyuh. Kalau di kita mungkin hanya sebatas angin puting beliung. Tapi kalau di daerah di Amerika dan sebagian negara Eropa ada yang disebut dengan angin tornado. Jangankan orang atau pesawat terbang juga bisa terbang oleh angin, bukan diterbangkan oleh pilot, oleh mesin. Toronton juga terbang. Bangunan-bangunan juga hancur kena angin tornado itu. Pohon besar yang berakar kuat tercabut dari akarnya. Bayangkan, apalagi orang. Bisa dalam bentuk gempa bumi yang tidak bisa diduga kapan akan datang. Dengan kekuatan yang dahsyat, bisa dalam bentuk tsunami. Melimpahnya air laut ke daratan dalam jumlah dan arus yang super kuat. Puluhan ribu, ratusan ribu orang kan meninggal waktu kejadian di Aceh. Dalam bentuk longsor, dalam bentuk apapun yang tidak bisa kita duga. Jadi apakah orang-orang yang membuat makar keburukan itu akan merasa aman? Bahwa Allah akan membenamkan mereka ke muka bumi atau mendatangkan azab dari arah yang tidak mereka duga? Aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, atau mereka diazab ketika mereka sedang bolak-balik di jalan, melakukan perjalanan. Ada musibah yang tidak bisa kita duga. Dan mereka tidak bisa menolak.
famahum bimu'jizin. Mereka tidak bisa menolak, tidak bisa menghindarinya. Aw ya'khudhuhum ala takhawufin, atau mereka dianggap secara kreditan, kayak orang tasik, kayak tukang kredit, diangsur-angsur dalam jangka waktu yang sangat lama, sedikit-sedikit, seperti pandemi sekarang. Dalam masa pandemi, orang yang terkena itu tidak sekaligus banyak dalam bentuk ratusan ribu seperti tsunami, enggak. Seperti gempa, enggak. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 200 ribu, 2000. Terus sekarang sudah puluhan ribu. Kalau total mungkin sudah jutaan diangsur selama 1 tahun lebih. Hampir 2 tahun kita. Ini Allah Azza wa Jalla menyatakan jangan merasa aman tuh dari semua azab tersebut. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan inna rabbakum la raufur rahim, sungguhnya Rabb kamu Maha Rauf dan Maha Raif. Di dalam ayat ini terkandung penjelasan bahwa di antara raufnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak langsung mengazab orang-orang yang maksiat dalam bentuk musibah besar di dunia. Tapi Allah tunda. Allah kadang-kadang maafkan. Allah tetap kasih rizki orang-orang yang durhaka. Mereka padahal selalu menyakiti Allah, menyakiti para wali Allah. Sekalipun demikian Allah tetap bukakan pintu taubat bagi mereka. Mengajak mereka untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatannya. Menjanjikan bagi mereka seafdal kemuliaan dan ampunan dari dosa dan kesalahan. Tidakkah orang-orang yang berdosa itu merasa malu kepada Allah yang Rauf dan Rahim? Padahal nikmat Allah kepada mereka selalu turun di setiap saat, selalu terlimpah di setiap waktu, tapi mereka tetap berkecimpung di dalam dosa dan terus-terusan bergelimang di dalam penyimpangan dan kemaksiatan. Salah satu di antara bentuk raufnya Allah, Allah tidak langsung turunkan azab di dunia bagi para pendurhaka. Allah berikan tempo agar mereka bertobat, agar mereka berhenti, agar mereka menebus kesalahannya. Itu salah satu di antara bentuk rauf dan rahimnya Allah. Lihat lagi Al-Quran surah Al-Hajj ayat 65. Allah menyatakan alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahar bi amrihi wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih innallaha bin nasi la raufur rahim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah menundukkan bagi kalian seluruh yang ada di muka bumi ini. Tunduk kepada manusia. Sampai binatang yang lebih besar dari kita tubuhnya dan lebih kuat tunduk. Gajah, kuda, unta. Tunduk kepada manusia. Juga tidakkah kalian perhatikan perahu yang berlayar di lautan atas perintah Allah? Allah juga telah menahan langit agar tidak runtuh menimpa bumi kecuali dengan izin Allah. Sesungguhnya Allah kepada manusia sangat rauf dan sangat rahim. Jadi di antara bentuk rauf dan rahimnya Allah ditundukkannya semua yang ada di muka bumi. Hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati. Perahu yang berlayar di lautan karena perintah Allah membawa manusia dan barang-barang perniagaan dari satu tempat ke tempat lain. Ditahannya langit oleh Allah agar tidak jatuh menimpa bumi, menghancurkan bumi beserta isinya. Semuanya itu bentuk rahmat dan ra'fah Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Lihat juga surah An-Nur ayat 20. Allah menyatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa anna allaha raufun rahim. Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian,
niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan azab, tapi tidak Allah turunkan azab karena sungguhnya Allah Maha Rauf dan Maha Rahim. Lihat Al-Hadid ayat yang ke-9, Allah menyatakan huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah Allah yang telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepada hambanya, Al-Quran, untuk mengeluarkan kalian dari gelapnya kesesatan menuju cahaya hidayah yang terang benderang. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan Allah Maha Rauf kepada kalian dan Maha Rahim. Jadi salah satu di antara bentuk Rauf dan Rahimnya Allah diberikan Al-Quran dan Sunnah sebagai penjelas. Sehingga manusia tidak lagi merasa kebingungan dalam menjalani hidup di alam dunia. Karena jelas tujuannya yaitu akhirat. Jelas jalannya yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas juga tuntunan rincian dalam menunaikan seluruh jenis ibadah itu. Terang benderang. Tidak ragu, tidak bingung. Tidak was-was. Seperti orang yang berjalan di tengah hari yang terang benderang. Ada apapun kelihatan. Jalan yang akan dilalui jelas, arahnya jelas. Ada batu bisa kita lewati. Ada lubang bisa kita hindari. Ada ular yang lagi diam di pinggir jalan, bisa kita halau dulu kemudian kita lewat. Ada umpamanya panas, kemudian ada pohon yang teduh untuk berteduh, kita bisa berteduh. Itu begitu. Tapi kalau dalam keadaan gelap gulita di rumah, malam-malam ketika PLN mati, kita dari ke kamar mau ke dapur mau ngambil lilin, mau menyalakan api aja dalam keadaan gelap di suasana yang sudah kita kenal karena sehari-hari setiap detik kita di sana masih tersandung-sandung, nggak bisa lari, nggak bisa jalan cepat, pasti meraba-raba. Tahu ada kursi di sana, ada meja di sini, ada lemari di sebelah sono, tapi kesandung lagi, ya enggak? Sampai di dapurnya mencari lilin dan korek api, dilihat ini ada bayi, oh sambal ternyata. Yang enggak boleh disentuh malah disentuh, yang justru harus diambil enggak ketemu. Itu kalau dalam keadaan gelap. Hidup juga seperti itu. Jadi turunnya ayat dan syariat ini merupakan bentuk rahmat dan ra'fahnya Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10 Allah pun berfirman. Ini salah satu bentuk raufnya Allah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang setelah mereka yang dimaksud para sahabat. Orang yang datang setelah sahabat siapa? Tabi'in. Para tabi'in itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang-orang saudara-saudara kami yang lebih dahulu iman daripada kami. Mendoakan generasi sebelumnya yaitu para sahabat yang sudah tiada. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada sama orang yang beriman. Lalu di akhir ayat ini, di akhir doa dikatakan Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, engkau Maha Rauf dan Maha Rahim. Dari sini kita mengetahui bahwa di antara rahmat dan raufnya Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin adalah disatukannya mereka dengan ikatan iman, diikat dengan ikatan agama, dan diperkuat dengan ikatan takwa. Sehingga orang terkemudian mengikuti, mencontoh, mencintai orang yang terdahulu, yang mengajak kepada segala jenis kebaikan
Dan ini merupakan salah satu bentuk rahmat dan ra'fah Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang mukmin. Ya, inilah beberapa contoh dan bentuk dari ra'fah Allah dan raufnya Allah kepada hamba-hambanya dalam segala segi. Kita cukupkan kajian kita tentang raufnya Allah sampai di sini. Insya Allah kita nanti akan lanjut ke nama Allah yang lain di hari Selasa yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Baik, syukron Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati manazani Allah wa iyyakum. Para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu, silakan. Halo? Halo? Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya. Ustaz, saya mau tanya, ada 2 pertanyaan. Iya. Pertanyaan pertama yaitu Ra'uf atau Rahim ditujukan pada kaum mukmin, kasih sayang pada Allah. Pertanyaan pertama, yaitu kasih sayang pada Allah itu dari mukmin bisa berubah atau tidak? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yaitu kajian tanggal 20 bulan 8 mengenai pelajaran akhlak. Yaitu orang yang akhlaknya baik, timbangannya akan berat dan masuk surga. Nah, yang saya tanyakan, di lain itu ada kalimat yang subhanallah subhanallahil azim. Itu memberatkan timbangan, apa juga masuk surga? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Allah mengasihi makhluk. Makhluk juga mencintai Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak salah yang saya tangkap pertanyaannya adalah, apakah cinta kepada Allah itu bisa berubah? Apakah cinta Allah kepada hamba juga bisa berubah? Mungkin begitu ya. Mudah-mudahan begitu. Baik. Cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia ya bisa berubah. Berubah itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa hilang. Otomatis respon Allah kepada hamba yang tadi berubah juga. Kalau ketika Allah mencintainya, Allah berikan berbagai macam anugerah, nikmat. Begitu si hamba tambah dekat, tambah hebat ibadahnya, cinta Allah bertambah. Allah berikan tambahan nikmat. Allah berikan tambahan anugerah. Kalau umpah berkurang, cintanya berkurang kepada Allah dalam bentuk ibadahnya jadi berkurang, tawakalnya jadi berkurang gitu ya, amal solehnya jadi berkurang, masih melakukan ibadah amal soleh tapi kualitas kuantitasnya berkurang. Cinta Allah juga berkurang. Al jaza'u min jinsil amal. Maka nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada dia berkurang juga. Kalau umpamanya si hamba itu berbalik dari iman kepada kufur, dari tauhid kepada syirik, dari taat kepada maksiat, dari sunnah kepada bid'ah, maka hilang cinta dan kasih sayang orang itu kepada Allah, hilang juga cinta Allah kepada dia. Allah cabut semua nikmatnya. Dan inilah yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum
Sampai kaum itu merubah nikmat yang ada pada diri mereka, dirubah oleh mereka menjadi azab. Dengan cara tidak disyukuri. Ayat tadi sering disalahartikan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Bukan nasib, nggak ada kata-kata nasib di sana. Innallaha, sungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan merubah apa-apa biqaumin yang ada dalam suatu kaum. Hatta sampai yughayyiru, mereka merubah ma bi anfusihim, apa-apa yang ada dalam diri mereka. Apa-apanya itu adalah nikmat. Sebagaimana diterangkan dalam ayat lain dalam surah Al-Anfal, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka itu merubah nikmat oleh diri mereka menjadi azab. Tidak disyukuri, Allah cabut itu nikmat, Allah ganti dengan azab. Allah menyatakan dalam salah satu ayat, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu surah Ibrahim. Ayat berapa? Ayat 7 ya. La in syakartum, kalau kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti akan aku berikan tambahan nikmat. Walin kafartum, tapi kalau kalian kufur kepada nikmatku, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Jadi respon Allah tergantung dari aksi manusia. Manusia mencintai Allah, Allah akan mencintai melebihi cinta manusia kepada Allah. Lalu Allah anugerahkan berbagai macam nikmat. Cinta Allah itu Allah aplikasikan salah satunya dalam bentuk nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ini yang pertama Pak Mulyono. Pertanyaan kedua berkaitan dengan materi akhlak. Kapan? Oh, waktu ini kajian di Ma'had Tahfidzul Quran ya, para santri. Para santri untuk kita sedang bina akhlaknya. Sebab hafalan dan ilmu itu harus selaras dengan kemuliaan akhlak. Akhlak itu menyebabkan timbangan amal kebaikan kita itu menjadi berat. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Beliau menyatakan, ma athqalu indallahi fil mizan min husnil akhlaq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan di sisi Allah kelak dibanding akhlak yang mulia. Akhlak ini kalau ditimbang maka amat sangat berat. Ini mubalaghah. Berat mana dengan tauhid? Tentu saja berat tauhid. Tapi maknanya ini di antara apa? Di antara muamalah, jenis muamalah dengan manusia yang terbaik, yang paling berat adalah akhlak. Mana yang lebih berat timbangan dengan tauhid? Ya tauhid tentu saja. Adapun dalam bentuk, kalau akhlak kan interaksi dengan sama manusia. Adapun kalau berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla, maka zikir yang tadi diungkapkan. Kata Rasul SAW kalimatan habibatani ila rahman khafifatani al lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat. Enteng di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Bukan yang terberat, tapi sangat berat. Ini akhlak ini bukan interaksi dengan sama manusia. Tapi ini vertikal, hubungannya kepada Allah. Karena berupa zikir. Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis ini tidak bertolak belakang dengan akhlak tadi. Berdasarkan hal itulah maka para ulama mendudukan hadis ini dengan hadis tadi pada posisinya masing-masing. Akhlak interaksi dengan sama manusia, zikir ini dikatakan dua kalimat yang sangat berat di timbangan. Kalau akhlak tadi terberat, kalau ini sangat berat. Beda kan? Beda.
Kalau akhlak interaksi dengan sama manusia. Kalau ini vertikal hubungannya kepada Allah karena berupa zikir. Dua-duanya saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menjelaskan dan tidak saling bertolak belakang. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustaz melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon kembali yang masuk, kita angkat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Ya, sudah masuk Bapak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kalau Pak Ustaz. Pak Ustaz mau tanya Pak Ustaz. Dari siapa di mana Pak? Dari Abu Safia di Parompong. Ya, silakan. Pak Ustaz, kalau ini kan ada orang yang menzolimi Pak Ustaz ya. Terus kalau saya kan ngasih tahu ke istri sabar gitu ya. Tapi istri tuh maunya pinginnya ngedoain yang ngedoain yang tidak baik lah buat si penzolim ini. Ini gimana sih Pak Ustaz? Caranya Pak Ustaz? Saya jadi bingung. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siapa barusan? Abu di Parompong, Lembang. Iya, ada orang yang menzalimi. Apa yang harus kita lakukan? Sabar, memaafkan ya. Lihat sikon. Hukum asal pertama sabar tentu saja. Yang kedua idfa' billatihi ahsan. Balas kezaliman itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba berubah menjadi teman yang dekat. Itu efek dari membalas keburukan dengan kebaikan. Itu yang pertama. Dan memberi maaf hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu kalau maslahat. Tapi kalau memberi maaf tidak maslahat, maslahat itu hukumnya wajib. Memberi maaf hukumnya sunnah. Maka kalau memberi maaf tidak maslahat bahkan tambah madarat, maka tidak boleh memberi maaf. Itu penjelasan Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rahimahullahu taala. Sebagai contoh, ada orang yang jahat, zalim dan memang memiliki faktor penyebab, mungkin kaya, mungkin punya jabatan, pendukung dan seterusnya, zalim. Oleh kita dimaafkan. Dimaafkan tambah zalim, lihat. Saya nggak minta maaf aja udah dimaafkan. Akhirnya tambah zalim dia. Tidak hanya ke kita tapi ke banyak orang. Maka memberi maaf tidak maslahat. Jangan diberi maaf, tuntut dia ke muka hakim. Laporkan ke polisi beserta bukti dan saksi. Dan ajukan tuntutan agar dia terkena hukuman atau denda, agar apa? Kapok, lalu berhenti dari kejahatannya. Makanya kalau kata Syekh Al-Utsaimin ada anak muda yang urakan mengendarai kendaraan baik motor atau mobil, kebut-kebutan mencelakakan diri sendiri dan orang lain, lalu nyenggol atau nabrak mobil kita, jangan dimaafkan, tuntut dia, suruh ganti rugi. Agar dia kapok. Kalau umpamanya ya sudahlah, ini kan musibah ya. Musibah, dimaafkan saja. Akhirnya dia tidak kapok. Terus ngebut lagi. Nabrak lagi. Setiap nabrak dimaafkan. Dengan alasan ini musibah, tidak diinginkan. Iya, tapi sebenarnya bisa dihindarkan kalau dia merubah karakternya, kebiasaan buruknya. Tapi setelah dituntut, dia harus ganti rugi, mungkin dia ditahan, kapok dia, akhirnya nanti hati-hati. Maslahat wajib. Memberi maaf hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau orang yang zalim tersebut berupa tindakan pidana, ya kita ingatkan itu dosa, itu merugikan diri sendiri. Kalau diingatkan malah tambah.
maka pidanakan. Kalau ada bukti, ada saksi berupa fitnahan, berupa celaan, hinaan, ya, di muka umum, itu sudah bisa dipidanakan. Dengan tuntutan umpamanya ujaran kebencian atau yang sejenisnya. Apalagi kalau umpamanya banyak orang, banyak saksi. Rekam pakai video untuk bukti, ya. Kalau dia WA atau nelpon, rekam. Kalau WA jangan dihapus. Sodorkan ke polisi. Ini orang itu menghina saya, nih buktinya. Itu bisa dikepolisikan. Kalau dinasihati dia tidak berhenti, bahkan tambah menjadi-jadi, bahkan tidak hanya ke kita tapi ke banyak orang, pidanakan. Laporkan ke polisi agar dia jerak nantinya. Setelah dia ditahan walaupun sehari 2 hari di polisi, apalagi sudah sampai ke kejaksaan, sampai ke pengadilan, divonis walaupun gak lama, mungkin hanya 2-3 bulan, tidak sampai setahun. Tapi itu cukup memberi efek jerah. Nanti pas pulang dia hati-hati tuh, gak berani lagi ngehina orang. Karena tahu sudah merasakan efek buruk dari menghina orang masih di dunia tuh, belum di akhirat. Dengan cara itu berhenti. Boleh nggak mendoakan keburukan hukum asal? Boleh. Bagaimana caranya? Ya langsung doakan. Begitu dia menghina, menzalimi kita, langsung doakan. Lebih utama adalah ambil dulu air wudhu. Berwudulah lalu sholatlah 2 rakaat. Kalau itu bukan waktunya sholat, sholatlah syukrul wudhu. Kalau itu sudah waktunya zuhur, maka sholat zuhur beserta rawatibnya. Lalu berdoalah seusai sholat, mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Atau lakukan dulu amal soleh apapun, infak atau sedekah, atau apapun, lalu berdoa. Maka itu lebih mantap, lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ya boleh, boleh. Tapi itu tahap akhir. Setelah usaha kita menasihati, memberitahu, mentok dan tidak memberi perubahan, bahkan perubahannya lebih buruk, lebih zalim dia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita ke penanya melalui pesan singkat Ustadz. Dari tidak menyebutkan namanya. Ya Ustadz, semoga Allah memberi rahmat kepada Ustadz, sekeluarga dan tim kajian Tarbiyah Sunnah dan semua umat muslim. Mohon nasihatnya Ustadz, Ana baru saja ditinggal mondok putri Ana ke pondok beberapa pekan lalu. Apakah sikap Ana sebagai ibu normal dengan menyamakan apa yang Ana makan seperti apa yang anak Ana makan di pondok ya Ustadz? Sampai-sampai Ana kalau punya banyak buah di rumah nggak mau makan. Karena mungkin anak-anak di pondok juga nggak makan buah. Mohon nasihatnya Ustadz, silakan. Putri itu? Putri. Berarti yang pasti bukan di Selacau. Nggak ada putri, belum ada ya. Baru putra. Ya barakallahu fiik. Ibu yang barusan bertanya, selamat menangis. Itu baru awal. Ya, nanti setelah berlalu beberapa bulan menjadi terbiasa, insya Allah ya, tidak akan semenderita di awal. Bahkan sebaliknya ya, kalau umpah libur anak kita terlalu lama di kita, apalagi efeknya buruk gitu ya, menjadi malas bekerja, malas menghafal, malas belajar, kelihatannya aduh ingin segeralah si Neng tuh ke pondok lagi. Bisa aja begitu. Taib, pertama ibu sabar dan doakan kebaikan. Nangis boleh, silakan, asal jangan meraung-raung, tidak mengganggu orang lain, tapi tersenyumlah. Anak kita sekarang sedang dibina, digembleng, dididik menjadi orang yang melebihi harapan kita insya Allah di masa yang akan datang. Ya, ibarat berladang, kita sekarang hanya capeknya ya, membajak tanah, mencangkul, kemudian menanam benih, menyiram gitu, semuanya
capek, belum ada hasil, keluar banyak uang. Keringat membasahi seluruh tubuh kita. Tersengat oleh sinar matahari. Badan juga, asapa siksa. Mananya serba sakit. Karena mungkin terlalu banyak mencangkul, terlalu banyak membungkuk dan seterusnya. Panennya nanti 3 bulan atau 4 bulan kemudian tergantung apa yang kita tanam. Masa tanamnya berbeda-beda. Tidak instan, tidak kontan saat itu. Anak kita juga begitu. Sekarang saatnya pengorbanan dulu. Saatnya menderita dulu. Saatnya kita mengeluarkan banyak pengeluaran dulu. Hasilnya kelak melebihi dari semua yang kita sudah keluarkan. Insya Allah. Apalagi sampai ke akhirat. Boleh nggak umpamanya setiap hari kita mengontak pengurus pondok, menu hari ini apa? Sayur asam, tempe, tahu asin. Saya juga itu. Sebab anak saya makan itu. Boleh nggak? Ya nggak ada larangan. Silakan saja. Tapi lebay. Kalau kita bisa makan daging, kalau kita bisa makan yang bergizi, dan tidak memberi madarat apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Kesehatan kita juga perlu. Nggak ada manfaatnya apa yang anak kita makan, sekarang kita makan, gitu ya. Ada buah, ada dikirim daging. Anak saya nggak makan daging di sana, nggak ada buah sebaik ini, gitu. Akhirnya tidak dimakan, busuk. Maka jangan sampai seperti itu. Anak kita diberi makanan, tidak memperhatikan kandung rasa, tapi yang lebih utama gizi. Gizinya terpenuhi, proteinnya ada, seratnya ada, ya dari buah-buahannya juga ada, dari sayurannya juga ada, karbonnya ada, cukup. Mereka terlatih untuk itu, sehat, tidak berlebih-lebihan, tidak kurang gizi juga, dan mereka terbiasa memakan apapun. Ini ada pengalaman anak saya nih. Dulu sebelum mondok, dah makan tuh susah luar biasa. Disuruh makan, diasong-asong dengan menu yang apapun yang mereka minta dikasih. Daging apapun dikasih. Susah. Pas setelah mondok, pas liburan, pulang ke rumah, segala dimakan. Sampai sayur pun yang dulu kalau dikasih sayur itu dibuang-buang sayurnya. Sekarang mah dilalap. Sambal kemudian lalap, dicuelkan. Seperti itu efeknya. Jadi bagus. Kenapa? Sebab ketika di pondok awal-awal memang kata orang Sunda ngarumas. Ngarumas itu apa? Makanannya ala kadarnya. Sehingga apa? Sehingga nggak selera, sehari 2 hari mungkin nggak mau makan, lebih baik beli di luar gitu atau nahan diri. Lama-lama lapar. Nggak ada makanan kecuali yang disediakan di pondok. Akhirnya dia terpaksa makan agar tidak lapar. Kadang-kadang kalau telat sedikit, nanti aja masih penuh, lagi pula nggak lapar. Pas lapar ke dapur sudah habis, sudah diberesin oleh petugasnya, nggak bisa makan. Akhirnya lapar, dia menderita. Akhirnya sejak saat itu makan. Yang penting gak lapar. Asal cukup energi untuk belajar. Lama-lama menikmati. Lama-lama makan apapun enak luar biasa. Pas pulang ke rumah disiapkan makanan oleh ibunya dengan menu yang jauh lebih baik. Lahapnya luar biasa. Coba aja lihat. Akan seperti itu yang teralami oleh anak-anak kita. Akhirnya sejak saat itu anak kita tidak rewel dalam hal makanan, apapun dimakan. Sebelum mondok mah harus ini. Ya, inginnya mie instan terus dengan telur, itu kan berbahaya, tidak sehat. Dikasih ayam, nggak mau, bosan. Dikasih daging juga nggak mau. Apalagi tahu tempe sama ikan asin, nggak pernah kenal. Tapi setelah mondok, apapun dilahap tanpa dibeda-bedakan, ya.
Jadi biasalah, biarkan anak kita dilatih, digembleng untuk terbiasa mengalami hal-hal yang selama ini tidak dialami di rumah. Kelak ketika pulang ke rumah lihat perubahannya. Insya Allah lebih baik dan lebih membanggakan orang tuanya. Adapun orang tua yang di rumah jangan lebay seperti itulah. Ada buah makanlah. Di sini juga anak-anak makan buah ya selalu akan diadakan apapun walaupun sahuap dua huap. Ya. Ada daging silakan saja makan. Di sini juga anak makan daging minimal sepekan 2 kali atau 3 kali. Dan kadang-kadang ada orang yang dermawan dia memberi nasi box sebanyak jumlah santri. Nih isinya wah luar biasa. Terutama ketika saat momen-momen saum Senin Kamis atau Muharram seperti kemarin, anak-anak juga saum gitu ya. Oh itu berebut yang mau ngasih makanan untuk berbuka dengan menu yang luar biasa ya. Jadi jangan khawatir. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Romi di Bandung. Afwan Ustadz mau bertanya, nama anak ana Muhammad Fatir Khalaf Al-Jabbar. Nama ini diberikan karena ketidaktahuan dan keterbatasan ilmu kami dahulu yang mana ternyata mengandung asma dan sifat Allah yaitu Fatir dan Jabbar. Apakah nama ini sebaiknya diganti? Mohon petunjuknya Ustadz. Barakallahu fiik. Silakan. Ya wa fika barakallah. Al-Jabbar nama Allah yang memang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Karena makna Al-Jabbar adalah yang Maha Kuasa. Dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua nama Allah tidak boleh dipakai oleh makhluk. Ada yang boleh dipakai untuk makhluk. Seperti Rauf dan Rahim boleh. Karena Allah mensifati Nabi kita Muhammad SAW dengan Rauf dan Rahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul dari golongan kalian. Anitum ma'alaihi azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh besar penderitaan bagi beliau, kesedihan bagi beliau tentang penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin Rasul ini rauf dan rahim. Boleh. Aziz, rauf, rahim, boleh. Al-Jabbar pakai al lagi tidak boleh. Ya. Boleh nggak ganti? Ya ganti. Tapi kalau umpamanya itu sudah masuk ke mana? Akte, apalagi sudah ada ijazah. Ya paling panggilannya saja ya. Panggilannya saja yang jangan Al-Jabbar, Jabbar sini. Tapi panggilan yang lain ya. Lebih baik seperti itu. Dan bagi ikhwan dan akhwat yang nanti sedang hamil, nanti punya anak, dianjurkan untuk memberi nama yang mudah. Pendek saja, 1 kata atau maksimal 2 kata. Sebab nanti akan mengalami kesulitan pada penulisan nama itu di akte, di KTP, di KK, di ijazah, di paspor. Beda 1 huruf, aduh ribetnya bukan main ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kami mengundang kepada para pendengar atau pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Abu Malilah di Margahayu Raya. Bismillah, barakallahu fikum Ustadz. Apakah termasuk zalim kepada anak apabila anak orang tua memaksa anak untuk menghafal Al-Quran, belajar agama setiap hari dan hanya memberi waktu Sabtu dan Ahad untuk mereka bermain? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Ya Abu Malilah ya, barakallahu fik. Boleh nggak mengajarkan anak agama setiap hari? Hanya Sabtu Ahad libur. Ya, tentu saja harus, bukan boleh. Cuma ada cumanya ya. Jangan terlalu dipaksa melampaui.
kemampuan mereka. Kemampuan daya hafal mereka, daya tangkap mereka. Setelah umpamanya kelihatan anak resah gelisah ya sudah. Tapi tanamkan, kasih motivasi agar mereka enjoy di dalam menghafal dan belajar. Kalau mereka menikmati cara belajar, cara menghafal, tanpa disuruh pun mereka akan mengagendakan waktu tersendiri melebihi dari apa yang kita tetapkan. Kita bilang, kamu sekarang dari jam 6 sampai jam 7 hafalkan Quran. Udah, biarkan. Ternyata sampai jam 8 masih dia. Bahkan kalau kita menetapkan waktu menghafal 2 kali sehari, pagi dan sore, ba'da subuh sama ba'da maghrib, dia bisa lebih dari itu. Kalau sudah enjoy, kalau sudah menikmati, ya. Tapi kalau umpamanya tidak menikmati, ya setengah jam juga mereka sudah resah dan gelisah. Kasih motivasi, ya. Kalau umpamanya mereka sudah termotivasi, sekali lagi, maka tanpa harus disuruh, tanpa harus ditetapkan jadwalnya, mereka akan ketagihan sendiri. Karena apa? Karena menghafalkan ayat. Apalagi kalau umpamanya sudah banyak hafalan, apalagi sudah ada penghayatan, apalagi umpamanya lagu dia bagus. Dan bagusnya lagu seorang itu mungkin juga bakat, ya. Karena ada orang yang gak berbakat walaupun setiap hari jam-jaman membaca Al-Quran tetap aja jelek lagunya, ya, mungkin. Tapi yang berbakat sekali 2 kali sudah kelihatan bagus bacaan. Nah, bagi yang bagus bacaannya, lagunya, tajwid makhrajnya sudah benar, dia akan menikmati. Apalagi dia sudah menghayati maknanya. Maka biarkan sampai mereka termotivasi. Yang penting memberikan motivasi agar mereka belajar dan menghafal itu keluar dari keinginannya sendiri, bukan karena disuruh orang tua. Kalau sudah begitu, disuruh atau tidak, ya mereka, maka bahkan mereka malu kalau menghafal atau belajar karena disuruh. Aduh, saya telat belajar ya, jadi disuruh tuh. Bisa begitu nanti, ya. Jadi lihat kondisi si anak. Ya, cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.